Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menilai ancaman Presiden Prabowo soal reshuffle merupakan peringatan agar menteri evaluasi. Dasko yang juga Wakil Ketua DPR menjelaskan belakangan mendengar adanya keluhan ada anggota kabinet yang kurang seirama dengan visi Presiden Prabowo. Dasko menyebut Presiden Prabowo merupakan orang yang terbuka. Ini artinya pernyataan Presiden menjadi peringatan terhadap para pembantu Presiden untuk segera melakukan evaluasi secara internal. Tentunya dalam evaluasi 100 hari, Presiden tentunya yang kemudian merasakan apakah pembantu-pembantu Presiden sudah maksimal atau tidak maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya. Saya belum tahu persis yang dimaksud yang mana, tetapi kita tahu bahwa dalam program kerja Asta Cita dalam pemenuhan janji kampanye tentunya Pak Prabowo itu ingin sekali berbuat untuk kesejahteraan rakyat. Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang sirama. Nah, apakah itu yang dimaksud? Nanti kita akan lihat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengaku siap dengan sinyal akan adanya reshuffle di Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Ara mengklaim sikapnya selaras dengan visi Presiden Prabowo untuk bekerja keras bagi masyarakat. Kita kan sebagai pembantunya harus siap loh. Kita harus siap dan kita pembantu presiden ya, menjalankan tugas presiden. Saya pikir begitu dan kita bekerja seperti kata Presiden Prabowo, bekerja keras, tidak boleh korupsi ya. Dan bisa bekerja sama karena nggak mungkin kita bekerja sendirian gitu. Saudara Presiden Prabowo Subianto melempar sinyal reshuffle atau perombakan kabinet pasca 100 hari kerja pemerintahannya. Presiden menegaskan akan menyingkirkan pihak-pihak yang tak bekerja untuk rakyat. Pesan ini disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri hari lahir Nahdlatul Ulama ke-102 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu malam. Prabowo ingin pemerintahannya memenuhi tuntutan rakyat atas pemerintahan yang bersih. Prabowo bilang kalau ada yang bandel dan dablek akan ia tindak. Dengan menyentuh layar 100 hari pertama, ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak. Soal sinyal reshuffle yang dilempar Presiden Prabowo semalam, kita tanyakan lebih lengkapnya ke jurnalis Kompas TV, Alfania Rizky. Alfa, Presiden Prabowo ini sudah bilang akan menindak siapapun yang bandel dan tidak bekerja untuk rakyat. Apakah ini bisa dimaknai akan ada segera perombakan kabinet alias reshuffle? Benar sekali Audrey dan juga saudara, saya coba pastikan tadi malam ketika usai Presiden memberikan speech atau sambutan di hari lahir ke-102 Nahdlatul Ulama, ditanyakan apa maksud dari Presiden terkait dengan bersih-bersih di 100 atau pasca 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Apakah ada sinyal reshuffle atau seperti apa? Presiden bilang, memang bahasa Indonesia kurang jelas. Artinya dia menyebutkan bahwa akan menyingkirkan pihak-pihak yang kemudian dirasa kurang seirama dengan kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau Presiden bilang pemerintahan Prabowo Gibran ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih atau setidaknya itu tuntutan rakyat untuk pemerintahan yang bersih. Jadi kalau ada menteri dari Kabinet Merah Putih atau kepala lembaga atau kepala institusi lain yang dirasa tidak seirama dengan kebijakan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, maka dalam waktu dekat nampaknya Presiden akan segera melakukan bongkar pasang atau reshuffle. Siapa dan kapan tepatnya? Kita nantikan bersama seperti apa
keputusan Presiden Prabowo Subianto. Karena kalau disebutkan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, bahwa sebenarnya Presiden Prabowo Subianto dengan mengeluarkan ultimatum tersebut terbuka untuk evaluasi dari para menterinya. Tetapi lagi-lagi Presiden Prabowo Subianto semalam menegaskan bahwa ya bolehlah di 100 hari pertama ia memberikan peringatan berbaik-baik kepada menteri-menterinya atau kepada kabinet merah putih jajarannya. Tapi usai 100 hari kerja, tuntutan rakyat makin keras untuk pemerintahan yang bersih, untuk mewujudkan janji-janji dari politik Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Apa sebenarnya kebijakan yang tidak sesuai dengan pemerintahan atau Presiden Prabowo Subianto? Yang paling hangat terkait dengan kebijakan pelarangan penjualan gas LPG oleh pengecer. Ini disebutkan oleh Dasko, memang ya Presiden Prabowo Subianto sebenarnya tidak tahu terkait dengan hal tersebut. Tapi lagi-lagi Presiden Prabowo Subianto segera mengambil sikap untuk kebijakan tersebut dan menghentikan atau memperbolehkan kembali pengecer penjualan lagi. Kebijakan lain yang mungkin jadi perhatian juga, ada beberapa kebijakan dalam 100 hari ini yang tidak sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto, atau juga ada menteri yang dirasa nyeleneh dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Audrey dan juga saudara, saya juga sempat menanyakan kepada pengamat politik Adi Prayitno, sebenarnya apa yang bisa dibaca dengan penyampaian Presiden Prabowo Subianto atas sinyal-sinyal bongkar pasang Kabinet Merah Putih ini. Presiden Prabowo Subianto disebutnya ingin membuktikan kepada rakyat atas janji-janji politiknya. Presiden Prabowo Subianto nampaknya tidak peduli dengan pihak-pihak yang kemudian dirasa memberikan sumbangsih terhadap kampanyenya selama Pilpres tahun 2024 kemarin. Tetapi ia ingin memastikan bahwa kabinetnya ini selaras sesuai dengan kebijakan atau arah kebijakan yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi Audrey dan saudara, kapan dan siapa? Apakah menteri yang dirasa kerjanya kurang bagus atau tidak selaras dengan pemerintah, atau menteri yang memiliki skandal dalam 100 hari terakhir ini? Kita tunggu bersama keputusan dari Presiden Prabowo Subianto. Sinyal kuat perombakan kabinet, dan jika memang ada perombakan kabinet ini artinya reshuffle pertama bagi seorang Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih. Laporan lengkapnya jurnalis Kompas TV Alvania Rizky.